Di sini yang sama seperti istriku kena PCOS atau sel telur kecil-kecil. Teman-teman semuanya hati-hati banget ya ketika kita ke dokter. Rata-rata semua orang itu sama seperti istriku, yaitu dikasih obat penyubur. Nggak salah teman-teman, karena memang kalau ada yang cocok di orang tersebut, ya bisa berhasil punya anak, bisa berhasil sel telurnya membesar, akhirnya bisa punya anak juga. Aku dapat inspirasi ini dulu gara-gara apa teman-teman? Gara-gara istriku ini kena PCOS dan ada salah satu senior bosku itu yang punya PCOS juga. Aku tanya sama beliau, beliau menyarankan, "Kamu ke rumah sakit ini aja, depannya S." Aku nggak mau sebutin ya teman-teman ya. Dan itu rumah sakit besar di Yogyakarta. Akhirnya pada saat ke situ sama, kita dikasih obat dokter yang sama yaitu untuk penyubur untuk memperbesar dan memperbanyak jumlah sel telur pada wanita. Sel telur itu ya, wanita. Nah, waktu itu teman-teman pas dikasih, awalnya sih ya biasa-biasa saja, tidak terpengaruh apapun, tidak ada perubahan apapun. Nah, mulai nih pas dikasih kedua, ketiga, bahkan total istriku sampai 12 kali dikasih teman-teman. Dan tahu apa yang terjadi? Mulai tuh teman-teman, kok menstruasinya malah jadi berantakan, kok nafsu makannya malah jadi menggila, kok berat badannya malah jadi tambah gemuk, dan yang paling gila apa teman-teman semuanya, kok kepalanya botak-botak ya. Awalnya kita nggak tahu dan kita nggak curiga kalau itu gara-gara obat penyubur dari dokter itu teman-teman. Tapi pada saat kita ngecek di salah satu klinik skincare untuk memperbaiki rambut ya, kan hubungannya sama itu dulu kita nggak tahu. Pada saat itu dokternya ngambil sampel darah dan dokternya ngasih tahu ini karena obat penyubur. Kita kaget teman-teman. Kita kira gara-gara salah sampo. Kita kira hanya karena berhubungan dengan masalah kulit, masalah yang berhubungan dengan kecantikan aja. Tapi ternyata itu masalah kesehatan yang disebabkan oleh si obat penyubur. Dan dibilang memang salah satu dampak efek negatifnya seperti itu. Ada beberapa orang yang nggak kuat, contohnya istriku terkena seperti itu. Jujur teman-teman, aku nyesal banget, aku sedih banget sama istriku. Kita pun akhirnya banyak belajar di sini bahwasannya ternyata obat dokter pasti rata-rata akan ada efek sampingnya. Tapi sekali lagi aku tidak jelekin obat dokter, aku cuman bilang nggak semua orang mungkin sama, tapi banyak orang yang kena dan kebetulan istriku juga kena. Nah, akhirnya apa teman-teman semuanya di situ kita akhirnya mencari promil dengan cara yang lain karena kami udah sadar dengan cara itu sulit dan nanti ujung-ujungnya bisa seperti itu lagi. Akhirnya apa teman-teman semuanya? Aku di situ menemukan sebuah herbal yang bagusnya luar biasa, herbal dari Tiongkok bisa memperbesar sel telur. Istriku akhirnya konsumsi dan 3 bulan benar-benar sel telurnya jumlahnya bertambah dan jumlahnya akhirnya mencapai di ovulasi tertinggi atau sel telur dengan jumlah dan kebesaran yang memang sudah bagus. Akhirnya apa? Di bulan keempat, aku berhasil punya anak setelah aku konsumsi 3 bulan herbal tersebut teman-teman sama istriku. Buat teman-teman yang mau tahu dan aku bisa tunjukin rekam medisnya, silakan klik bio, ngobrol di WA, aku akan tunjukin apa herbal yang bisa membuat istriku punya anak.